2008 akan menampilkan drama yang berjudul Sang Pemikul Tanduk. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gersiatina Zafira, absen 12. Nama saya Sari Abdudin, absen 34. Nama saya Mauridiani, absen 21. Nama saya Niki Sabaresi, absen 2. Selamat menyaksikan. Minumin aja dulu, nanti ditinggal lagi. As, ini tolong kakekmu dengan air hangat. Baik, Bu. Itu sudah Bapak bukan dengan Pak Gagal. Ngomongin apa sih kalian berdua itu? Banyak. Beliau cerita tentang berita yang ada di TV. Kejahatan sosial yang semakin hari semakin bertambah. Provokasi yang bisa memecah belah kesatuan. Untung aja TV kita rusak. Jadi untung aja kakek nggak lihat berita busuk itu. Ini diminum. Terima kasih ya, Cu. Bu, sudah ditagih bayaran SPP, udah nunggak 1 semester. Apa sebaiknya aku diberhenti sekolah aja biar bisa bantu ibu? Apa? Jangan pernah kamu berpikiran untuk berhenti sekolah. Kamu tuh harusnya mikir gimana caranya lulus sekolah, kuliah, cari kerja. Zaman sekarang lulusan kuliah bukan kerja enak. Kamu jangan pernah berpikiran untuk berhenti sekolah. Baik, Ibu. Keren. Maafkan aku ya, San. Sekarang aku di sini hanya menjadi bebanmu saja. Aku juga menyesalkan bantu anakku yang seharusnya menjadi kepala rumah tangga kalian yang baik. Malah pergi tanpa kabar. Jika saja fisikku masih kuat, aku pasti akan membantu memenuhi kebutuhan hidup ini. Pada masih muda, fisik si kakek masih begitu kuat. Apa tidak berat memotongkan di Jenderal Sudirman semasa bergerilya? Kami ini berdelapan, Cu. Serta kami memotong tanduk sampai rumah. Rasa lelah dan dapur kami itu pastikan. Tuhan aku bapak kami memotong tanduk sampai rumah besar. Beliau telah mengajarkan banyak hal ke kakek tentang semangat hidup. Lagi kon maju tak tanah rekam. air. Dan masih banyak lagi yang bisa kami pelajari dari beliau. Zaman sudah berkembang pesat, Pak. Kita sudah tergilas oleh zaman nasi bapak dan keluarga bapak. Sekarang kita sudah terlupakan. Sekarang sudah tidak ada. Alah. Sekarang bapak sudah terlupakan oleh dengan waktunya. Aku juga tahu akan hal itu. Tapi apa permasalahan ini akan selesai hanya dengan menyalahkan orang lain? Bapak ingat betul betapa senangnya ketika diberitahu oleh Jenderal Sudirman. Pak Dirman juga memberikan sarung pada kakek. Mungkin itulah pemberian satu-satunya dan terakhir Pak Dirman pada kakek. Tapi yang terbesarnya adalah tentang semangat hidup dan perjuangan dari beliau. Mau kemana, Kek? Mau jalan-jalan sebentar, tidak baik-baik nanti kalau cuma duduk dan merenung. Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Santi. Malah mau dibukain pintu toh? Maaf, Bu. Tadi saya sedang menyelesaikan sepikarnya nanggung. Takutnya gosong. Alah, terserah alasanmu. Kan ada anakmu toh? Sudah siap kan duitnya? Ini batas terakhir dari janji kamu pada aku. Tapi maaf, Bu. Buat kali ini saya belum bisa bayar. Mbak Santi, aku tuh sebenarnya kasihan sama kalian. Aku nggak tega. Sekarang kalian tanda tangan di surat ini dan sertifikat rumah dan tanah ini menjadi hak milikku. Tanah dan rumah ini tidak akan aku serahkan padamu. Ini adalah harta yang kami miliki. Hei kek, kalau tidak mau diambil, ya lurusin hutangmu kek. Bu bilang, tolonglah kami, Bu. Ibu masih banyak tanggungan yang harus dipikirkan. Saya jadi akan bekerja keras untuk melunasi hutang Ibu. Ini urusan orang dewasa. Kamu anak kecil tidak boleh ikut campur. Ini adalah barang berharga yang paling berharga.
Mudah-mudahan bisa menembus hutang kami. Apa ini, Kek? Kalian mau mempermainkan saya? Untuk apa kalian seperti ini? Ini Kak Ipel. Kamu jangan sembarangan. Ini adalah kain pemberian dari Jenderal Sudirman. Barang itu mungkin berharga untuk kalian, tapi tidak sama sekali untukku. Tetap saja kalian tidak bisa menelusuri hutang padaku. Berarti kamu ingin menjadikan kami gelandangan. Aku terus berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini. Tapi kok kalian masih saja tega menyanyiakan orang seperti kami. Sudah, Kek, saya tidak mau berdebat lebih lama lagi. Tak ada gunanya. Karena tanggung jawab kalian tidak terselesaikan, maka sertifikat rumah dan tanah ini menjadi hak milikku. Terserah kalian mau mencari bantuan sendiri. Sekarang kita mau tinggal di mana, Bu? Maafkan aku, Pak. Tapi waktu itu sudah tidak ada jalan selain pinjam ke Bumila. Nasi sudah menjadi bubur. Barangkali inilah alur kehidupan yang harus kita jalani. Hatiku sudah siap untuk hidup di jalanan. Karena di masa mudaku, aku sudah terbiasa di tempat hidup keras-keras. Aku berjuang untuk bangsa ini. Meskipun aku tidak secara langsung memegang senjata. Tapi, mengabdi pada Jenderal besar adalah pegangan tersendiri dalam hidupku. Ingatlah untuk ikhlas menjalankan hidup ini. Aku akan kuat, Jenderal. Tapi aku tidak akan kuat apabila harus menyaksikan anak dan cucuku hidup di jalanan. Aku sudah terbiasa dengan berasnya hidupku. Tapi aku tidak akan kuat apabila harus menyaksikan anak dan kesengsaraan di masa depan anak dan cucuku.